Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan share mengenai ilmu hukum. Kita sama-sama belajar ya. Yang mungkin sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Karena berkaitan dengan hubungan kontraktual atau suatu perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi di sini saya akan menerangkan perbedaan dan caranya mengetahui apakah itu penipuan ataukah uang prestasi. Kalau uang prestasi sudah jelas dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Kalau itu uang prestasi. Tapi kalau penipuan sudah ada niat terlebih dahulu. Jadi seperti ini caranya membedakan ya. Pada prinsipnya, batasan antara uang prestasi dengan penipuan terletak di mana? Terletak pada suatu keadaan atau waktu. Karena hukum itu bermain dengan waktu. Jadi maksudnya, kalau uang prestasi itu waktunya setelah surat perjanjian tersebut dibuat, disepakati. Itu kalau uang prestasi. Tapi apabila terkait dengan penipuan, maka sebelum perjanjian tersebut disepakati, itu sudah ada suatu keadaan yang dipalsukan. Jadi diketahuinya dari situ. Jadi misalnya, saya contohkan, saya menyewa sebuah ruko dan sebuah tanah, seolah-olah tanah tersebut dan ruko tersebut adalah milik saya. Dan ruko tersebut saya gunakan untuk kantor perusahaan saya, untuk mendirikan sebuah perusahaan properti. Padahal saya sewa di sini. Saya menarik seseorang supaya menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan saya. Jadi seolah-olah di situ saya mempunyai tanah tersebut. Kemudian saya menjanjikan suatu keuntungan kepada seseorang tersebut, katakan keuntungannya 10% tiap bulan akan kita berikan. Mulai pada saat kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut dibuat. Akhirnya seorang tersebut mau, dan disitu jangka waktunya katakan 1 tahun. Kemudian dia menginvestasikan uangnya. Itu adalah penipuan. Tapi kalau uang prestasi seperti ini, uang prestasi apabila ya saya ilustrasikan lagi ya, kalau tadi kan penipuan, ini uang prestasi. Saya mempunyai tanah dan katakan saya juga mempunyai kantor dan tanah ini jelas-jelas milik saya. Ini adalah kantor perusahaan saya, perusahaan properti. Di situ saya mau mendirikan perumahan, perusahaan properti juga. Saya coba menarik investor supaya menginvestasikan anggarannya. Kemudian setelah itu saya juga menjanjikan 10% untuk setiap bulannya. Dalam jangka berapa? Dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian orang tersebut menginvestasikan, dan di tengah perjalanan, sudah berjalan katakan 6 bulan, saya dalam keadaan bangkrut, katakan seperti itu. Kemudian saya tidak bisa memberikan yang 10% tadi. Itu namanya uang prestasi. Jadi perbedaannya tetap terletak pada waktu. Kalau penipuan, sebelum perjanjian tersebut disepakati, sudah terdapat adanya suatu keadaan yang palsu dan rangkaian kebohongan. Dan kebohongan inilah yang menutupi kebohongan lainnya. Jadi dari situ
kita harus bisa melihat niat seseorang. Tapi kalau wan prestasi itu lain, diketahuinya, dilaksanakannya setelah perjanjian ini disepakati. Mengerti teman-teman? Kalau tidak paham, tanyakan sampai benar-benar paham. Saya coba menerangkan ke penipuan dulu ya. Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah memperoleh harta tersebut dengan cara yang curang, juga tidak jujur di dalam memperoleh apa? Keuntungan. Tindak pidana penipuan itu dari awal sudah dapat dilihat dari apanya? Antara yang diucapkan dibandingkan dengan kondisi objektif kemampuannya tidak seimbang, tidak sesuai dengan keadaannya apa yang disampaikan. Jadi makanya jangan percaya apabila terdapat penawaran-penawaran yang terlalu menggiurkan, yang dirasa dengan logika tidak masuk akal ya. Misalnya harga tersebut terlalu di bawah harga pasaran dan sebagainya, tidak sesuai dengan mungkin terdapat bunga yang besar di atas bunga bank, investasi tersebut yang telah dijanjikan. Hal tersebut sudah diketahui bahwa adanya dugaan tindak penipuan. Jadi kesimpulannya, terdapat tolak ukur cara membedakan antara penipuan dengan wan prestasi. Apabila penipuan, sebelum kontrak ditandatangani, perjanjian tersebut disepakati, itu sudah ada niat tidak baik, itu adalah penipuan. Cara menentukan niat seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau wan prestasi, niat itu muncul, niat tidak baik muncul setelah adanya apa? Adanya kesepakatan ataupun perjanjian tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi, penipuan apabila perjanjian tersebut sebelum disepakati itu niat tidak baiknya muncul. Jadi sebelum kesepakatan perjanjian itu sudah muncul niat tidak baiknya, itu adalah penipuan. Tapi apabila wan prestasi setelah kesepakatan tersebut, setelah perjanjian itu munculnya niat tidak baik, maka itu adalah wan prestasi. Sederhananya seperti itu tolak ukurnya. Semoga bermanfaat, dan untuk sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.